Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Himayatun Nabi Janabat Tauhid. Yaitu penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kewibawaan tauhid. Menjaga kewibawaan dakwah tauhid dan mengeringkan sumber-sumber kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman 6 ya. Sebelumnya kita membaca pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan kita melanjutkan ucapan beliau, fahada bihi minadh dhalalati wa 'allama bihi minal jahalati wa kathara ba'dal qillati wa a'azza bihi ba'da dhillati wa aghna bihi ba'dal 'ailati wa fataha bihi a'yunan 'amya'a wa adhanan samma wa quluban ghalfa. Fahada bihi, Allah lalu memberi hidayah melaluinya. Allah memberi hidayah melaluinya, yaitu melalui Nabi, minadh dhalalati, dari kesesatan, wa 'allama bihi minal jahalati, dan allama mengajari, minal jahalati dari kejahilan, wa katsara ba'dal qillati, dan Allah memperbanyak setelah sebelumnya pengikut tauhid itu jumlahnya sedikit. Dengan keberadaan Nabi dan para penerus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu tauhid yang sebelumnya sedikit sekarang menjadi banyak. Dan itu diraih, yang pertama karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena juhud, kesungguhan, jasa dari para penyebar dakwah at-tauhid yang sabar, eksis menebarkan ajaran tauhid ini meskipun diganggu, dicela, dimaki, dimusuhi, tapi mereka terus mensyiarkan, menyuarakan dakwah tauhid ini sehingga ahlu tauhid ini jumlahnya yang awalnya sedikit menjadi banyak. Wa a'azza bihi ba'da dhillati, dan juga Allah memuliakan manusia setelah sebelumnya mereka terhina. Hina karena kesyirikan. Karena kesyirikan itu menghinakan. Saya sering sampaikan ini, orang yang tertimpa penyakit syirik di hati, jiwa dan pikirannya, dia akan terhina, rusak akal sehatnya. Iya. Takut dengan angka 13, takut dengan bulan suro, takut dengan weton, takut dengan kuburan, takut dengan tempat-tempat angker, sehingga hidupnya dipenuhi oleh rasa takut dan tidak ada ketenangan. Tapi setelah seseorang mempelajari tauhid, mengamalkannya, maka Allah memuliakan dia setelah sebelumnya terhina. Wa aghna bihi ba'dal 'ailati, dan Allah mencukupinya setelah sebelumnya apa? Miskin. Tauhid itu membuka pintu rizki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Orang-orang Arab yang dulu mereka disepelekan, pakaiannya minim, pekerjaannya menggembalakan kambing, tetapi mereka menjadi penakluk dunia. Kenapa? Karena dakwah tauhid. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Arab Saudi itu negeri yang hanya berisi pasir dan batu. Tapi kenapa dia bisa menjadi negara yang kaya? Karena di buminya itu ada cadangan minyak, keluar emasnya. Menjadi salah satu negara kaya, padahal sebelumnya terhina dan miskin. Wa fataha a'yunan amya'a, dan Allah membuka mata-mata yang buta.
Maksudnya mata yang buta di sini mata yang tidak mampu melihat terangnya cahaya kebenaran. Buta di sini bukan buta dalam artian tidak bisa melihat secara visual, bukan. Tetapi buta dari melihat cahaya kebenaran. Allah membuka hati-hati orang yang beriman ya dengan ilmu. Allah membuka hati mereka sehingga mampu menangkap terangnya cahaya kebenaran. Tapi antum cek saja orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah, hati mereka nggak mampu menangkap terangnya cahaya kebenaran. Jika dakwah tauhid disuarakan, mereka justru yang pertama kali akan melawan dan membunuhnya. Bahkan ada di antara ini yang hadir di sini, dia dulu musuh dakwah, musuh dakwah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, sekarang dia menjadi pembela dakwah tauhid. Yang seperti itu banyak. Begitu. Tahun 2010 itu saya dan teman-teman mengadakan pengajian di Masjid Raya Klaten tuh. Setiap Ahad jam 10 siang. Itu yang hadir 6, 7, 5 itu. Di Masjid Raya itu. Dekat alun-alun. Itu selama berbulan-bulan seperti itu dan endingnya kita diusir. Sekarang yang datang panitianya saja sudah lebih dari 6, sudah lebih dari itu 7. Tahun 2010, sekarang tahun 2024. Berarti berapa belas tahun kemudian? 14 tahun kemudian. Apa? Istilah apa? Next letter apa? Ya, beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun kemudian situasi itu sudah berubah. Itu pun dimintai parkir dulu gitu. Uang pitu. Fa'arrafan nasa rabbahum. Ya, agama ini Nabi itu mengajari manusia supaya kenal terhadap Tuhannya, wa ma'budahum. Ghayata ma yumkinu an tanalahu qawahu minal ma'rifah. Dan mereka dikenalkan dengan ma'budahum, zat yang selayaknya untuk diibadahi dengan secara maksimal. Mereka mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal namanya. Wa abda'a wa a'ada. Nabi memulai ajaran tauhid dan senantiasa mengulangi tauhid itu. Wa ikhtasara wa adnaba, kadang-kadang penjelasannya ringkas, kadang panjang. Fi dzikri asma'ihi, di dalam menerangkan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tajallat ma'rifatuhu Subhanahu wa ta'ala fi qulubi ibadil mu'minin. Hatta sampai tajallat, tampak. Tajalla ya tajalla itu menjadi nampak. Ma'rifatuhu Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah menjadi tampak fi qulubi ibadihil mu'minin, di hati hamba-hambanya yang beriman. Dulu sebelum kita ngaji, kita nggak tahu Allah itu piye, sifatnya apa, namanya siapa, ya, kewajiban kita kepada Allah itu harus bagaimana, tata cara siam kita seperti apa, tata cara ibadah kita seperti apa, nggak tahu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW mensyiarkan syariat Islam ini ke berbagai penjuru dunia, dan di sini itu sampai ke Madinah itu kurang lebih 9.000 kilometer loh, mungkin ya sekitar itu ya. Tapi kok bisa sampai ke sini Islam itu? Terkadang saya itu saat pengajian di gunung-gunung itu, kayak kemarin saya hari Ahad itu, Ahad yang lalu ini, Ahad beberapa hari yang lalu, saya di Watu Limo. Ada desa namanya Singgahan, Watu Limo. Itu di Trenggalek. Gunung itu, desit, ya, di pinggir pesisir selatan Pulau Jawa. Tapi mayoritas penduduknya itu Muslim. Ya. Kemudian di di Pacitan ada satu wilayah namanya Bandar. Itu sejauh mata memandang gunung, jalannya setapak, 2 tapak, sekelok, 2 kelok. Ya. Tapi Islam itu sampai di sana. Heran. Siapa yang dulu mengajak mereka untuk masuk Islam di tempat-tempat seperti ini? Itu. Ada satu desa namanya Ketroharjo, itu juga sama.
Desit itu teman-teman. Yakin antum ra betah urip ning kono kecuali sing hokol ya. Karena sinyalnya susah, airnya susah, jalannya sempit. Ora ono wong pitan ning kono ora ono. Pit ontel enggak ada. Jelungup bablas lah. Pit antum pedhot dadi 5 nanti. Serem di sana. Sampai kalau musim hujan itu motor itu direm enggak berhenti, melurut Pak. Ada warga saya diceritain naik motor, warga itu loh, warga asli situ loh. Naik motor itu jatuh matanya copot loh, bayangkan. Serem apa enggak? Itu di jalan loh itu, jalan desa itu. Tapi karena saking curamnya itu, ya lumutan, direm enggak berhenti jatuh. Itu ada yang sampai matanya copot. Susah membayangkan ya, lem melotrat ke piye ngono. Mata kok copot. Islam menyebar ke berbagai belahan penjuru dunia, maka kita harus syukuri itu. Kita mengenal Islam itu dan harus dipelajari. Rasa syukur kita itu ditunjukkan dalam bentuk apa? Mau eksis istiqomah mempelajari Islam itu. Sampai kapan? Sampai habis jatah usia kita di dunia ini. Sehingga menjadi nampaklah ma'rifatullah di hati-hati orang yang beriman. Wanjabat sahaibus syakki warriyabi anha. Wanjabat menjadi tersingkaplah sahaib itu jamak dari sahab. Sahab itu apa? Mendung, awan. Asyakki keraguan. Kalau awan itu identiknya dengan kebaikan ya. Kalau yang identik dengan hal yang negatif apa? Ampak-ampak kalau orang Jawa itu. Pedut. Kabut ya, kabut. Sehingga tersingkaplah kabut-kabut keraguan wariyabi. Riyab itu jamak dari roibun. Roibun bermakna syak. La roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi menjadi tersingkaplah kabut keraguan. Asyak. Roib itu diterjemahkan kegojag-gajekan gitu. Anha dari mana? An qulub ibadihil mu'minin. Dari hati hamba-hamba yang beriman. Mungkin ada di antara jamaah ini yang malam ini saja hatinya masih dihinggapi oleh rasa ragu terhadap Allah. Itu kufur syak namanya. Kekufuran yang berupa apa? Keragu-raguan. Maka antum harus lebih banyak lagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar eksistensi iman, ya, eksistensi tauhid di dalam hati kita benar-benar menguat dan tersingkap kabut-kabut keraguan itu hilang, yazul, lenyap. Kama yanjabus sahabu 'anil qamari lailata ibdarihi. Kama sebagaimana yanjabu tersingkap as-sahab, awan itu 'anil qamar dari bulan. Lailata ibdarihi, pada waktu purnama. Jadi hati manusia itu diibaratkan seperti bulan purnama yang dihinggapi tauhid sehingga dia terang benderang. Tapi keterangan tauhid, terangnya iman itu terkadang ditutupi oleh apa? Awan yang hitam itu. Ya. Kalau kita tidak mau belajar, maka awan itu akan terus menyelimuti bulan kita, menyelimuti keimanan kita. Tapi saat kita berilmu, menuntut ilmu, kita akan tahu, oh ternyata teori-teori manusia yang mencoba meruntuhkan, menggagalkan eksistensi tauhid dalam hati seseorang itu sudah selesai dibantah oleh para ulama kita. Dan muncul keraguan-raguan itu teman-teman bukan satu hal yang alami, enggak. Ada penyebabnya. Salah pergaulan, salah ngaji, salah asuh, salah, lalu terakumulasi. Ya, kesalahan itu menjadi apa? Sebuah keraguan-raguan yang menggerogoti tauhid dan eksistensi keimanan di dalam hati dan jiwa kita. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu perintah Allah. Sang pemilik kebenaran yang absolut, yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kebenaran hasil olah pikir manusia,
menurut akal saya kok begini, kok saya kok orang nyandak ya. Akalmu itu yang dungu. Adapun kebenaran yang sejati, yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah orang mau ngomong, itu namanya candu agama. Ente yang kecanduan akal. Karena akal manusia itu tidak mampu menjangkau semua ilmu pengetahuan. Ada titik-titik, ada hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal. 10 diporo telu piro kuwi. Takono kalkulator, jedot kalkulatormu. Koma, ada kutub utara sampai kutub selatan. Sampai layar iki ora cukup untuk menampung koma. Katanya matematika itu ilmu pasti, tapi kok koma ini tekan kutub utara kono. Ya. Iya apa enggak kira-kira itu? Nek kalkulatornya layarnya tekan kutub utara lah ya. 10 dibagi berapa? 3. Ilmu pasti katanya. Sesuatu yang diklaim sebagai ilmu pasti saja masih belum pasti. Tapi kalau Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepastiannya mutlak dan dia sudah melewati berbagai macam ujian aral dan rintangan selama kurang lebih 1.500 tahun lamanya. Al-Quran tetap eksis. Sama Al-Quran yang kita baca dengan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengalami tahrif, tidak mengalami pergeseran, ya sedikit pun meskipun hanya satu huruf. Itu kalau bukan kitab suci nggak mungkin. Antum lihat kitab suci yang lain itu mengalami tahrif, Pak. Bible versi ini dengan Bible itu sudah beda, Pak. Kalau Al-Quran sama, sing ning kene ngendi sekalekane karo ning Al-Quran yang Cina ngono ya padha. Padahal sudah berlalu masa ribuan tahun lamanya. Bahasa Jawa aja, bahasa kita sehari-hari itu sudah mengalami distorsi apa enggak? Mengalami owah ginsir apa enggak? Mengalami, Pak. Wong hamacul saiki dadi macul. Ya apa enggak? Mangan itu aslinya hamangan, bukan mangan, Pak. Karena pangan dikasih awalan ham, jadi hamangan. Tapi orang Jawa kan malas ngomong hamangan, lalu jadi mangan. Duit itu sekarang sudah mengalami distorsi. Dit jaluk jadi juk. Ini generasi sekarang, Pak. 50 tahun lagi mungkin generasi kita nggak mengenal apa itu duit. Taunya dit. Ya. Karo juk. Juk apa? Dit. Gitu toh. Itu baru beberapa puluh tahun, Pak, sudah mengalami perubahan. Tapi bahasa Al-Quran sudah ribuan tahun dia tidak mengalami distorsi dan pergeseran. Menunjukkan dia benar-benar dijaga oleh Sang Pengatur alam semesta. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Sehingga tidak ada keraguan-raguan sebagaimana kabut itu hilang dari bulan pada saat purnama. Wala yada' li ummatihi hajatan fi hadha ta'rifi la ila man qablahu wala ila man ba'dahu. Dan beliau tidak meninggalkan bagi umat ini ya kebutuhan untuk mengenal ini semua karena sudah diterangkan agama itu. Jadi enggak ada lagi umat itu butuh kepada keterangan yang baru, ya wahyu yang baru, enggak, sudah lengkap, sudah sempurna. La ilaman qablahu wa la ilaman ba'dahu. Baik orang terdahulu maupun orang yang akan datang, sudah cukup Islam itu untuk mereka maupun untuk mereka. Untuk mereka yang ada di masa lalu dan untuk mereka yang ada di masa depan. Sudah cukup. Semua sudah diterangkan oleh Nabi. Dan Nabi tidak meninggalkan apa? Satu celah saja yang menyebabkan umat itu merasa butuh terhadap syariat baru. Bahkan Nabi Isa itu yang dikatakan dalam hadis-hadis yang mutawatir, di akhir zaman beliau akan turun. Itu turunnya tidak membawa syariat baru. Dia akan sholat dengan tata cara sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia tidak disebut sebagai penutup Nabi dan Rasul. Tidak. Loh kan, tapi dia turun ke dunia. Iya, tapi dia tidak membawa syariat baru. Dia bahkan akan tunduk dan patuh kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal kafahum wa syafahum wa aghnahum an kulli man takallama fi hadzal babi. Bahkan kafahum, Nabi telah mencukupi mereka. Wa syafahum wa aghnahum,
dan membuat mereka tidak butuh lagi. An kulli man takallama fi hadzal bab, dari setiap orang yang berbicara tentang bab ini. Jadi semua pembahasan agama yang disampaikan para alim, para ulama, para kiai, dai, santri, ibu hajah, bapak haji, itu semua hanya mengulang apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengulang berarti dia telah membuat sesuatu yang baru di dalam agama, dan itu tidak boleh. Allah Ta'ala mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah tidak mencukupi bagi mereka, anna anzalna alaikal kitaba, bahwasanya kami menurunkan kepada engkau alkitab, yaitu Al-Quran, yutla alaihim, yang dibaca untuk mereka, inna fi dzalika larahmah, sesungguhnya di dalam hal itu, yaitu di dalam turunnya Al-Quran itu terdapat welas asih Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra, dan juga apa? Dzikra, petunjuk liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Maka selayaknya kita itu senantiasa bersyukur, teman-teman. Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ada di hadapan kita lengkap 30 juz. Hendaknya kita senantiasa bersyukur dengan cara apa? Membacanya. Jangan sampai ada orang umat Islam apalagi mengaku pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok nggak bisa baca Quran. Kebangetan urip ning alam dunya. Kalau tulisan yang lain bisa kita baca, kenapa Al-Quran tidak bisa? Karena waktu kecil saya tidak ikut TPA saja, sekaranglah belajar. Malu saya kalau ikut TPA lagi, Ustaz sudah bandotan. Ya belajar privat sama Ustaz, saya juga malu sama Ustaz. Ya belajar privat sama ikhwan, saya pakai Ustaz. Ya bisa jauh urip bae. Ya. Karena hal-hal yang baik kenapa malu, kenapa pakai Seharusnya kita lebih malu lagi. Nanti kalau ditanya oleh Allah, apa agamamu, apa kitabmu, Al-Quran, bisa baca nggak? Boten itu ya Allah. Kepada kitabnya sendiri kok nggak bisa baca. Belajar dan pupuslah buta huruf Al-Quran dari generasi minimal di tengah keluarga kita. Jangan sampai ada anak-anak kita yang laki maupun wanita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa ngajar, sekolahkan, Pak. Di sekolah yang mengajari cara membaca Al-Quran. Begitu. Itu sebagai bentuk syukurnya kita. Karena Al-Quran kita kenal Allah, kita kenal Nabi, kita jadi tahu bagaimana cara beribadah. Kita tahu apa itu kesyirikan. Ya, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Wa arrafahumut tariqal musila lahum ila rabbihim wa ridwanihi wa dari karamatihi. Wa arrafahum, dan Nabi mengenalkan kepada mereka at-tariqa, jalan al-musila, yang menyampaikan lahum, mereka itu ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wa ridwanihi, dan menyampaikan mereka, membuat mereka sampai. Maksudnya menyampaikan itu membuat mereka jadi sampai. Bukan menyampaikan salam, bukan. Ya, al-musiru lahum, membuat mereka jadi sampai ila rabbihim, kepada Tuhannya. Wa ridwanihi, dan membuat mereka sampai kepada keridhaan Allah. Wa dari karamatihi, dan juga negeri kemuliaan, yaitu surga. Walam yada hasanan, dan Nabi tidak meninggalkan satu kebaikan illa amarahum bihi, kecuali pasti diperintahkan oleh Nabi. Semua kebaikan itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Gak ada kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Tidak ada. Semuanya sudah diterangkan. Islam sudah sempurna. Jadi antum jangan buat kebaikan-kebaikan yang baru yang belum pernah disampaikan oleh Nabi. Siapa yang bisa mengatakan saya ada memiliki satu kebaikan yang belum pernah disampaikan oleh Nabi? Mana coba, saya pengen ngerti. Kalau malu disampaikan di sini bisa di grup nanti. Ya. Apa contohnya? Allah Ta'ala berfirman, ya, inna anzalnal qur'ana tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ditanya,
sama orang. Katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya, benar itu. Jelaskan kepada saya cara membuat sandwich. Sandwich itu roti, tengahnya kasih daging, kasih sayur, kasih mirip kayak apa? Kayak kebab, kayak burger gitulah. Sandwich gitu. Mana ayatnya menerangkan cara membuat sandwich? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Mas Koki, ada apa? Terangkan kepada orang ini cara membuat sandwich, katanya. Diterangkan begini. Di mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada sang pakar kalau kamu enggak tahu. Itu ayatnya. Jadi Al-Quran itu menerangkan cara membuat bakwan, membuat tempe, membuat mendoan. Caranya gimana? Tanya sama tukang tempe. Karena Al-Quran memerintahkan itu. Bertanyalah kepada si pemilik ilmu kalau kamu tidak tahu. Wala qabihan illa naha anhu, dan tidak ada keburukan kecuali sudah dilarang oleh Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi, ma taraktu min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa wa qad amartukum bihi. Ma taraktu min syai'in, tidaklah aku meninggalkan sesuatu yuqarribukum yang bisa mendekatkan kalian ilal jannati kepada surga illa kecuali wa qad amartukum bihi, sudah aku perintahkan kepada kalian. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kalian dekat kepada surga, pasti sudah aku perintahkan, kecuali sudah aku perintahkan. Wala min syai'in yuqarribukum minan nar, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka illa waqad nahaitukum anhu, kecuali aku pasti telah melarangnya. Akhrajahul Baghawi fi Syarh Sunnah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnah. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar juga mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah wafat. Wa ma ta'irun, dan tidaklah ada seekor burung yuqallibu janahaihi fis sama', yang mengepakkan dua sayapnya di langit, illa apa itu? Dzakarana minhu ilman. Adzkarana minhu ilman, kecuali Nabi telah menyebutkan ilmu tentangnya. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang terkenal, ayatnya terkenal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini, dua hadis ini dan banyak hadis yang lain menerangkan bahwasanya agama Islam itu sudah final, sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dimodifikasi, jangan ada lagi namanya istilahnya kreativitas religius berkaitan dengan masalah ritual ibadah. Jangan. Tapi kalau masalah teknis, masalah dunia, nggak apa-apa. Ya, mengada-adakan dalam satu urusan agama itu namanya bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan satu urusan agama yang tidak ada padanya perintahku, maka dia tertolak. Wa arafahum halahum ba'dal qudumi ala rabbihim atamma ta'rifin. Dan Nabi menerangkan kepada mereka halahum, kondisi mereka, ba'dal qudumi ala rabbihim, setelah mereka datang kepada Tuhan mereka. Atamma ta'rifin, dengan apa? Keterangan yang sempurna. Fakasyafal amra wa awdahahu, Nabi menyingkap urusan dan menjelaskannya. Walam yada' baban minal ilmin nafi'i lil ibadi al-muqarribi lahum ila rabbihim illa fatahahu. Dan Nabi tidak meninggalkan satu pintu minal ilmin nafi', berupa ilmu yang bermanfaat, lil ibadi, bagi hamba, al-muqarribi lahum, yang bisa mendekatkan hamba tadi ila rabbihim, kepada Tuhannya, illa fatahahu, kecuali pintu tersebut sudah dibukakan oleh Nabi.
Wala muskilan illa bayanahu, dan tidak ada satu kemuskilan ya kecuali Nabi telah menerangkannya, wa syarahahu, dan menjelaskannya. Hadallahu bihil quluba min dhalaliha. Allah memberi hidayah melalui Nabi hati-hati ya, manusia dari kesesatan. Wa syafaha bihi min asqamiha, dan memberi kesembuhan hati tersebut dari penyakit-penyakitnya. Wa aghathaha bihi min jahliha, dan menyelamatkan hati tersebut dari kejahilan. Fa ayyu basharin ahaqqu bi an yuhmadu minhu sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana yang lebih berhak untuk dipuji melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazahu an ummatihi afdalal jazai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada umatnya. Tidak ada satu umat Islam yang berbuat kebaikan, apakah itu satu kali sujud, apakah satu langkah menuju pengajian, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jatah pahala. Karena beliau memiliki andil. Beliau yang pertama kali menyebarkan Islam ini ke seantero penjuru negeri. Maka tidak ada aktivitas di dunia ini, di kolong langit ini, yang lebih mulia dan lebih bermanfaat bagi manusia kecuali aktivitas melanjutkan tongkat estafet para nabi dan rasul, mengajarkan kebaikan. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala bolak-balik mengatakan, derajat makom tertinggi seorang penuntut ilmu adalah duduk di masjid mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan bagi manusia. Itu adalah manzilah satu level di bawah manzilah kenabian. Tidak ada manzilah yang melebihi kemuliaan orang-orang yang menebarkan syariat agama Islam. Tidak raja, tidak menteri, tidak pejabat, ya, tidak artis. Tidak ada yang mampu menandingi kemuliaan. Tetapi kemuliaan ini di tengah-tengah masyarakat kita seringkali malah dipandang sebagai sesuatu yang hina, yang rendah, yang tidak prospek. Sehingga anak-anak kita yang pondok itu, saya agak miris ya. Satu pesantren itu mengabsen beberapa belas santrinya. Cita-citanya pengen jadi apa? Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tentara, ada yang jadi orang terkenal gitu. Tidak ada yang menjawab saya pengen jadi dai gitu, nggak ada. Itu video yang saya tonton. Dan uniknya pesantren ini justru malah membanggakan gitu. Jadi nggak mesti kalau nyantri itu harus jadi ustadz. Ya memang betul itu, ucapan itu betul. Buktinya ini anak didik kami, ya mereka bisa jadi pengusaha, bisa jadi ini. Itu ya nggak salah sih, tapi juga nggak benar. Terus kalau alumni pesantren semuanya nggak ada yang jadi dai, bukannya pesantren itu adalah sekolah untuk mencetak dai. Ya kalau meleset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 oke lah ya. Satu kelas itu misalnya ada 40 ya alumni, meleset Pak yang 20 jadi menteri ya masih oke. 30 jadi dai masih oke. Ning meleset kok kabeh. Sekelas sih meleset kabeh. Itu berarti sudah bergeser dari makna-makna pesantren yang asli, pakai shotnya asli. Ya kan semuanya nggak harus jadi ustadz, bener, tapi nggak semuanya harus jadi pengusaha juga, nggak semuanya harus jadi menteri juga. Nah, kan semuanya nggak harus jadi ustadz, bener. Anak-anak sekelas rane sudah jadi ustadz babar blas, itu berarti ada sesuatu yang hang gitu dalam tata kelola dan KBM di pesantren tersebut. Ima ustadznya itu nggak pernah membacakan ayat-ayat hadis tentang kemuliaan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Emang tidak semua alumni pesantren itu jadi ustaz, betul itu. Enggak mungkin semua harus jadi ustaz kabeh. Tapi masalahnya kebutuhan umat terhadap ustaz sekarang ini sudah mencukupi apa masih kurang? Hah? Masih sangat kurang sekali, banget nemen pol. Ya, terutama ustaz-ustaz yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah masih sangat sedikit sekali. Maka kebutuhan terhadap dai itu ya sangat mendesak. Belum lagi kalau kita melihat fenomena kesyirikan, Pak, kebid'ahan. Kesyirikan dan kebid'ahan, khurafat, klenik, takhayul, bid'ah itu sekarang sudah tiarap apa masih menyebar luas. Antum yang tiarap malahan katanya pengikut sunnah mendelep neng desone. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Ustaz, kecuali tolah-toleh bergerak kumpul wong soleh. Tolah-toleh bergerak kumpul wong soleh. Saya punya taring itu kalau pas dikaji teko sendengangak saya. Neng kampung langsung ini. Menunjukkan kebutuhan umat terhadap dakwah tauhid itu masih sangat mendesak. Keluarga kita, tetangga kita masih banyak terperangkap pemikiran-pemikiran klinik. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, di situ selesai ucapan nyata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham. Selesai. Sudah ada tanda petik di titik berarti selesai. Kemudian penulis kitab ini setelah menukil ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, wa fi hadzal kitabi, dan di dalam kitab ini sanubayyinu bi masyiatillahi ta'ala, kita akan menerangkan atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting beri peringatan kepada kita bahwa tauhid itu harus senantiasa kita hadirkan, teman-teman, dalam segala macam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saya akan menerangkan. Itu seolah-olah dia apa? Memastikan, atau seolah-olah keterangan itu murni berasal dari dia sendiri. Adapun seorang yang muwahhid, saya akan menerangkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mantap orang. Harusnya seorang yang bertauhid itu seperti itu. Motorku rusak, gampang tok goreng-gorengku beres. Wah, ini tauhidnya lagi lepas itu, agak icul. Gawan gorengku beres. Apalagi sambil menepuk dada. Wong nek menepuk dada menunjukkan kesombongan. Ning nek ngelus-elus dengkul arep golek utang biasanya. Ning wong moro lingguh ngelus-elus dengkul ngene. Biasanya arep nembung utang. Tapi rumah saku aku pas nembung utangnya ya ora ngelus-elus ya. Ya ngahingi gitu. Kaifa haman Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Kita akan menerangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman itu mau melakukan sesuatu ya atas izin Allah, gimana pengajiannya? Berjalan atas izin Allah. Selesai pengajian gimana? Sukses apa gagal? Alhamdulillah atas izin Allah pengajiannya lancar. Itu tipe orang yang senantiasa apa? Menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau takilni. Apa takilni itu? Jangan engkau apa wakil kan? Jangan engkau udah pulang kampung tuh ini. Masya Allah. Habis dari Padang tahu-tahu nyenuk neng kono. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku ngurusi diriku sendiri. Tarfata ain, meskipun hanya satu kejapan mata. Artinya seorang muwahhidin itu seluruh kehidupannya senantiasa ingat dan dipasrahkan kepada Allah, tidak memberikan celah di dalam hati untuk apa? Menyombongkan diri, menyombongkan kesehatan, menyombongkan pangkat, menyombongkan harta, menyombongkan rupa yang dimiliki, menyombongkan wibawa yang dia miliki. Tidak. Wala takinni ila nafsi tarfatain. Jangan engkau tinggalkan aku wahai Allah, mengurusi diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Itu namanya tauhid yang sudah membumi, menjasad pada diri seseorang. Orang yang bertauhid seperti ini, dia akan tenang hidupnya. Dia tidak ada rasa takut. Dia takutnya hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Cemas, ya gelisah, kacau balau, senantiasa dia pasrahkan kepada Allah. Musibah yang menimpa dia, itu memang sudah kehendak Allah. Kesuksesan yang dia raih, itu murni pemberian Allah. Ya, itu orang yang sudah menjasat tauhid pada dirinya. Kita akan menerangkan atas izin Allah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga kewibawaan dakwah tauhid, wa kaifa hafadha ala safa'il aqidah, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga kemurnian, kejernihan akidah. Makanya kaji teko itu dari awal bahasanya akidah terus. Uhibbus salihina walastu minhum. Kata para penyair, aku itu mencintai orang-orang soleh meskipun saya itu bukan termasuk rombongan orang-orang soleh. Tapi minimalnya kita mengikuti jejak Nabi, jejak para sahabat, memfokuskan dakwah dan pelajaran kita itu dalam masalah akidah dan tauhid. Nabi senantiasa menjaga kemurnian akidah. Wa kaifa sadda jami'adz dzara'i' al-mu'addiyati ila syirki. Dan kami akan menerangkan bagaimana Nabi itu sadda, menyumbat jami'adz dzara'i', ya. Dzara'i' itu celah atau kemungkinan-kemungkinan yang mengantarkan kepada syirik. Celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik dibuntati semua sama Nabi. Disumbat semua celah-celah kesyirikan. Maka tidak heran para sahabat itu tauhidnya mantep-mantep. Karena begitu Nabi mendengar atau melihat atau menyaksikan ada fenomena yang baru akan mengantarkan kepada kesyirikan. Bukan fenomena syirik ya. Nabi mendengar atau melihat sesuatu yang bisa menjerumuskan sahabatnya kepada kesyirikan, langsung ditegur, Pak. Ja'altani lillahi niddan? Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya gara-gara mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Padahal Nabi meyakini sahabat ini tidak bermaksud syirik, Pak. Tapi karena ucapannya itu, ya, berpeluang untuk menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, langsung ditegur seketika itu pula. Jadi telinga Nabi, pandangan Nabi, hati Nabi teramat sangat sensitif sekali banget pol terhadap hal-hal yang berbau syirik dan hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Meskipun hal itu bukan kesyirikan, tapi kalau bisa menyeret kepada kesyirikan, maka akan langsung dilarang oleh Nabi. Begitu. Makanya kesyirikan di era Nabi tiarap, Pak. Delosor. Tauhid yang jaya menyebar ke seantero jazirah Arab. Maka tidak heran para sahabat Nabi yang orang miskin, tukang gembala kambing, ya. Makanya itu ya, antum lihat ahlu sufah punya satu kain tok, sarung, kalau sujud itu ditekem sarungnya khawatir auratnya tersingkap. Antum harap salto juga auratnya tidak tersingkap loh. Maksudnya secara ekonomi antum itu lebih baik dari sahabat Nabi. Nabi dan para sahabat kalau ngaji itu kadang kelaparan. Ada yang kelaparan sini? Tolong sengaja didahulukan bagi yang lapar itu ya. Ngaji lampune padang, anak kipas angin ya kan. Alhamdulillah. Jadi Nabi menyumbat segala hal yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan. Hatta tarakanal mahajjati alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha. Sampai Nabi itu meninggalkan kita alal mahajjatil baydha', ya, di atas kebenaran yang terang benderang putih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Antum pernah mengalami malam seperti siang? Saya pernah, wallahi. Waktu di gunung, mendaki gunung sampai di Sabana jam 11 malam ya. Itu pas bulan purnama. Seperti siang hari, teman-teman. Karena enggak ada apa namanya? Polusi cahaya di gunung kok. Listrik ra ono, PLN tiarap ning gunung. Ya.
Yang ada hanya cahaya matahari. Itu saya bisa melihat seluruh penjuru sabana itu, ya, termasuk rumput yang menari itu. Itu terlihat dengan jelas. Nah. Padahal kita matikan lampu itu, wah, koyo awan ya. Padangnya koyo rino. Tahu rino? Mas Rino tahu? Rino itu artinya siang, versi Jawa. Ini nek rino Inggris namanya badak. Iya apa enggak? Badak itu bahasa Inggrisnya apa? Rino. Tapi kalau bahasa Jawa rino artinya siang. Gitu. Jadi ya dilihat dari sudut pandangnya mana dulu. Ya. Dulu saya pernah mendapat SMS. Dulu belum ada japri urungan inbox ora usum ya. Musimnya dulu SMS. Jangan mengatakan Moskwe. Karena Moskwe itu artinya apa? Nyamuk ya. Jangan mengatakan Mohad. Muhammad disingkat MOHD. Karena Mohad itu anjing bermulut besar. Jangan mengatakan itu nulis Allah itu pakai gimana tuh? 4 J 1 gitu ya. 1 terus J 4 itu kan kalau dilihat itu seperti tulisan Arab Allah gitu. 1 J 4 kan kaya Allah toh. Bayangno sik kah? Aja mung nggih Ustaz, urung bayange kok nggih gawe iki. Bayangno sik 1 J 4. Jadi kayak lafaz Allah toh. Jangan nulis itu. Kenapa? Karena 1 J 4 Isa, Judas, Yesus for Allah itu katanya. Saya bilang, itu bahasa apa? Moskwa itu artinya nyamuk. Meka itu artinya apa neh ngono kuwi. Gitu. Itu kan menurut versi bahasa, satu bahasa. Yang kita maksudkan ini adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jangan dipahami dengan bahasa selain Arab. Karena di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya wala tai asu. Bener apa enggak? Tai asu artinya apa? Jangan kalian berputus asa. Ya pahamilah itu dengan bahasa Arab. Wah, aku enggak mau terhadap satu ayat ini karena artinya elek. Tai asu kan artinya kok ngono kae namanya. Wala tai as itu kalau satu orang. La tai as, jangan kamu berputus asa. Wala la tai asa, 2 orang, kamu jangan berputus asa. La tai asu, kalian jangan berputus asa. Sing sinau sorop ngerti, Pak. Jangan ayat ini dipahami dengan bahasa Jawa dhewe-dhewe para nyambung. Ilmu otak-atik gathuk niku aja dijadikan sebagai bahasa ilmu seperti itu. Itu ilmune Naya Genggong itu. Ini mau. La yazihu anha illa halikun. Nabi meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang malam seperti siangnya. La yazihu anha, tidak ada yang menyimpang darinya, dari al-mahajjatil baydha, kebenaran yang terang benderang, illa kecuali halikun, dia akan binasa. Qala Syekh Abdurrahman ibn As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di Ibnu Nasir ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, man barang siapa ta'ammala merenungkan nususul kitabi wa sunnah, nas-nas al-kitab dan sunnah, fi hadzal bab, dalam bab ini, ra'a nususan katsiratan, maka ia akan melihat, mendapati, menemui nas-nas yang banyak. Nas itu bermakna dalil. Tahutsu 'alal qiyami bi kulli ma yuqawwi at-tauhid wa yunammihi wa yughazzihi min al-hatti 'alal inabati ila Allah. Kata Syekh As-Sa'di, penulis tafsir As-Sa'di, gurunya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh As-Sa'di itu pernah ngajari murid jumlahnya banyak. Lalu merotol teman-teman. Merotol sampai kitabnya tuh khatam, tersisa 1 orang, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Itu mantap ya. Karena sudah mengikuti pengajian sampai khatam, Syekh Ibnu Utsaimin diberi hadiah. Dikasih 1 butir apel.
itu pertama kali saya makan buah apel. Dan Syekh As-Sa'di tidak bangkrut sama sekali meskipun punya satu murid. Karena satu murid ini ilmunya memenuhi dunia. Kajite kok muridnya akeh, Pak. Akeh muridnya. Ning memenuhi apa? Memenuhi pasar wagen. Neng lapangan apa itu? Bonyokan. Murid satu neng mentes, Pak. Masya Allah. Syekh Ibnu Utsaimin itu. Orangnya udah meninggal tapi kitabnya apa? Terus bermunculan sampai sekarang itu. Karena saking berkahnya. Iya, sama juga Ibnu Taimiyah sampai meninggal belum sempat menikah. Belum sempat punya anak. Kata para ulama, Ibnu Taimiyah itu tidak punya anak. Tapi Ibnu Taimiyah mati tidak meninggalkan satu anak pun. Tapi Ibnu Taimiyah mati meninggalkan satu umat seluruh dunia yang mendoakan kebaikan untuk beliau. Bangkrut apa? Untung Ibnu Taimiyah ini. Untung luar biasa. Adapun sang pencela ini nunut tenar baik. Ya, mencela Ibnu Taimiyah. Ya nafihal jabal al-ali usfuk 'ala ar-ra'si la tasfuk 'ala al-jabal. Orang yang ingin menanduk gunung dengan kepalanya, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan kepada gunung. Ada anak kemarin sore ya mentahdir Ibnu Taimiyah, itu seperti anak kecil mau menanduk gunung, Pak. Ojo mesakne gununge, mesakno sirahmu gitu loh kata para ulama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah kata Syekh As-Sa'di, barang siapa menurunkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah di dalam bab ini, maka ia akan mendapati dalil-dalil yang banyak tahussu 'alal qiyami, yang memotivasi untuk melakukan bikulli ma yuqawwit tauhid, segala hal yang bisa mengokohkan tauhid, wa yunammihi, dan menumbuhkan tauhid, wa yughadhihi, dan memberikan nutrisi kepada tauhid, minal hasti 'alal inabati ilallah, dibandingkan dalil-dalil yang memotivasi untuk bertobat kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas dalil Al-Quran dan Sunnah itu isinya teman-teman, isinya adalah memerintahkan kita untuk mengokohkan eksistensi tauhid yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Ya, mengokohkan, menumbuhkan, dan memberi nutrisi agar tauhid di dalam hati kita itu tidak luntur, tapi justru semakin kuat, semakin ngerembaka, semakin berkembang. Itu kata beliau. Wa inhisari ta'alluqil qalbi billah raghbatan wa rahbatan wa quwwati at-tama'i bi fadlihi wa ihsanihi wa sa'i li tahsili dzalik. Wa inhisari ta'alluqil qalbi billah, dan juga memotivasi agar apa? Hati ini dikuasai ya untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan kalau kita itu pakai sendal ya, tali sendal kita putus itu, adukan kepada Allah. Itu menunjukkan si hamba itu betul-betul sangat ketergantungan kepada Allah. Ketika sakit, dia tidak langsung nyandak pil, Mak. Orang langsung telepon dokter. Apa yang pertama kali dia lakukan? Dia mengadukan sakitnya kepada Allah dan minta kesembuhan kepada Allah. Itu manusia yang sudah menjasad tauhidnya. Kemudian hatinya itu sudah benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya dipasrahkan, dimintakan pertolongan, dimintakan keberuntungan hanya kepada Allah. Dodol jenis jimat. Sorry ya gitu. Enggak doyan jimat, Nak. Karena dia meyakini semua yang mengatur rezeki itu semua di bawah kendali Allah. Termasuk teman-teman yang mungkin para penuntut ilmu yang belum mendapatkan apa yang dia cita-citakan, jangan kecil hati. Memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya ini hidup di sebuah masa yang agak sulit. Lulus pondok, waktu itu murasalah ke UIN disegel sama Barat. Karena waktu itu ada kejadian pengeboman menara kembar di WTC Amerika sana. Sehingga UIN itu dituduh sebagai produk teroris. Akhirnya
penerimaan mahasiswa UIM dari luar Saudi itu diperketat, dipersulit. Terus pada tahun 2011 kalau nggak salah, ya itu penerimaan mahasiswa UIM itu sudah mudah lagi. Tapi apa yang terjadi? Ijazah wis kadaluwarsa. Ya, wis ora payu, wis ketuweken. Gitu. Maka jangan menggantungkan pada satu instansi kampus agama tertentu yang antum inginkan. Wah, aku nek rangkono aku ngelokro. Keliru orang seperti ini. Berarti antum suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tetap bisa berprestasi, mengukirkan kebaikan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai tauhid dimanapun dia berada. Jangan menjadi orang yang cita-citanya itu dikungkung oleh batas-batas teritorial dan sekat ruang maupun waktu. Ya. Orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berjiwa besar, optimis dan semangat, terus meminta tolong kepada Allah. Dan banyak orang-orang yang dia tidak berasal dari sekolah favorit, tapi justru malah memberikan kemanfaatan berlebih, mengungguli teman-temannya yang lain. Gitu. Jadi hati kita dimotivasi oleh dalil Quran dan Sunnah untuk senantiasa bergantung kepada Allah, raghbatan wa rahbatan, berharap maupun takutnya kepada Allah. Takutnya itu ya kepada Allah Ta'ala, enggak takut kepada makhluk-makhluk selain Allah. Takut yang mengakibatkan dia tunduk ya, tapi kalau ketakutan yang alami, ketakutan yang tabii kepada hewan buas, ya, kepada senjata tajam, itu ketakutan yang biasa yang tidak mencederai eksistensi tauhid. Wa quwwatit tama'i bi fadlihi wa ihsanih. Dan kekuatan untuk senantiasa tamak menggapai keutamaan dan kebaikan Allah. Wa sa'i li tahsili dzalik, dan berupaya untuk mencarinya. Wa ila taharruri min riqil makhluqin. Dan mayoritas dalil-dalil Al-Quran Sunnah itu memotivasi apa? Ila taharrur. Mana taharrur? Merdeka, untuk bebas. Min riqil makhluqin, dari perbudakan makhluk. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru beberapa waktu yang lalu saya mengikuti daurah di Jakarta yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Di sela-sela pelajaran daurah itu ada sharing pengalaman dakwah dari para ustadz-ustadz sepuh. Di antaranya Ustadz Khalid Syamhudi. Beliau mengatakan, kalau seorang dai berkata, kita itu tidak akan bisa berdakwah kalau tidak punya duit. Karena apa-apa butuh duit, ya kan? Pengajian itu siaran langsung ya butuh duit, ya butuh pulsa, ya kan? Terus nek nganggo snack ya butuh duit. Antum ngadain daurah butuh duit nggak? Butuh duit untuk kopian materi. Kata beliau, ini salah, ini keliru. Yang benar, seorang dai tidak akan bisa berdakwah tanpa ketakwaan. Kalau dia nggak punya takwa, dia nggak akan bisa berdakwah. Tapi kalau seseorang sudah bertakwa, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dakwah sunnah, dakwah tauhid itu, ya, yang sekarang sudah kita rasakan nikmatnya, nyamannya, kita bisa mengenal apa tauhid, apa itu syirik. Itu dulu dimulai dengan tetesan keringat dan darah para pendahulu kita. Ngaji di rumah-rumah tanpa modal, Pak. Modalnya mau semangat. Mulai kapan, Pak? Ra ono senek enak men ngaji zaman biyen. Wedangan senek enggak ada. Lampu gede itu enggak ada. Ya. Ya hanya memanfaatkan semangat yang ada itu dan keimanan serta ketakwaan tanpa modal. Banyak di antara antum dulu membuka pengajian, ya kurang apa adanya kan? Dulu itu bisa jalan enggak? Bisa jalan. Adapun seiring waktu berjalan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Ya. Ada yang bisa jualan, ada yang kenal dengan orang lalu membantu dakwahnya dengan sebagian rezeki yang Allah titipkan. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, buah
dari ketakwaan, buah dari istiqomah di dalam dakwah. Jangan malah berpikir, wah kita nek raneng duit nggak akan bisa berdakwah. Keliru orang seperti ini. Ya. Dan itu mengakibatkan orang itu jadi salah arah. Jadi salah target lagi nanti. Ya. Dia akan merasa ngelokro, merasa lemah kalau tidak ada orang yang membantunya dia. Adapun seorang yang bertauhid, semua diserahkan kepada Allah. Coba antum bayangkan, ada kitab Al-Mabsut fi Fiqhil Hanafi, ditulis dalam 30 jilid. 30 jilid tebel, teman-teman. Itu ditulis oleh Imam As-Sarakhsi di dalam penjara. Penjaranya di bawah tanah, di sumur, Mas. Karena beliau dianggap orang berbahaya, fatwa-fatwanya membahayakan. Di penjara dia dipisahkan dari tawanan-tawanan yang lain di sebuah sumur. Kalau ngasih jatah makan ya dicebloki ngono tok. Ya. Beliau mulang ngaji di sumur itu, dan murid-murid beliau datang itu dari atas di bibir apa? Sumur membawa buku. Ya, ora ono lampu, ora ono snack, ora ono wedang, ora ono siaran langsung, live streaming enggak ada. Ya. Tapi beliau membawa ketakwaan, membawa keikhlasan, membawa keistiqomahan, dan ilmu beliau yang banyak itu menyedot hadirnya para penuntut ilmu, ditulis itu. Ya, kitab salat ngene, syaratnya ngene, wudu begini, dalilnya ini. Carane rukuk, caranya begini, dalilnya begini. Itu ditulis sama murid-muridnya. Namanya apa itu namanya? Dikte. Bukan mencongak, Pak, itu. Nek mencongak gimana mencongak? Tahu mencongak apa enggak antum? Enggak tahu. Mencongak ulangan tapi enggak pakai kertas, enggak pakai, gurunya itu enggak membagikan apa? Tidak membagikan lembar soal. Gurunya ngomong, soal yang pertama siji ditambah siji piro, tulis. Itu namanya mencongak. Itu ya tanpa modalnya abab. Gitu. Ada mencongak, ada dikte. Imam As-Sarakhsi mendikte, ditulis oleh murid-muridnya. Dan hasil diktean itu menjadi kitab Al-Mabsut 30 jilid dalam fikih Hanafi yang menjadi referensi penting di dunia Islam, dipelajari sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat. Karena ketakwaan, karena keikhlasan. Ini meskipun di streaming ya, nanti mungkin ya kalau saya mati, panitia mati, hilang itu, nggak ada lagi yang orang menyimak pengajian ini, nggak ada bekasnya. Tapi ilmu Imam As-Sarakhsi meskipun tidak di streaming, tidak dicetak, belum ada penerbit waktu, yang ada warrok. Warrok itu orang pekerjaannya apa? Menyalin kitab. Dulu nggak ada percetakan, nggak ada penerbitan, nggak ada. Mesin cetak urung ono. Semua kitab itu ditulis pakai tangan. Jadi ada orang pekerjaannya apa? Menyalin kitab. Nah, saat ini hasil salinan kitab itu menjadi manuskrip, Mas. Yang dicari, diburu di perpustakaan jadul, ya, diketik ulang, dalilnya dicari, lalu diterbitkan jadi kitab seperti yang kita baca begini. Lah awake dhewe iki kan sudah tinggal cara-carane mangan kari ngemplok tok. Ning nek ra sinau nahwu sorof ya ra iso ngemplok, Mak. Meskipun kari ngemplok. Begitu. Jadi enggak benar kalau kesuksesan dalam dakwah itu murni dipengaruhi oleh keberadaan apa? Duit, enggak. Tapi ketakwaan, keikhlasan itu yang faktor utama dan pertama. Kata beliau, dalil-dalil Quran Sunnah mengajak manusia untuk membebaskan mereka dari rikil makhlukin, perbudakan makhluk. Wa adami ta'alluqi bihim biwajhin minal wujuh, dan tidak boleh hati seorang muwahhid itu bergantung kepada makhluk. Biwajhin minal wujuh, dilihat dari sudut pandang manapun. Itu termasuk kesyirikan. Misalnya antum jadi saudagar kaya, lalu antum mengaku antum bisa kaya ya, ini karena kehebatan saya di dalam dodol. Itu kesyirikan. Itu sama dengan ucapan Qarun, innama utituhu min ilmin indi. Saya itu diberi harta yang melimpah itu karena kepintaran saya. Apa kemudian yang didapatkan oleh Qarun? Kata Allah Ta'ala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh istananya
seluruh hartanya ke dalam perut bumi, Pak. Jare wong bayat diuntal jagat, Pak. Korun dengan seluruh hartanya karena dia sesongaran, sombong, mendapatkan kekayaan karena apa? Menjadikan makhluk itu sebagai penyebab utama, dan itu merupakan kesyirikan. Awil ghuluwi fi ahadin minhum. Al-Quran Sunnah juga melarang bersikap ekstrim fi ahadin minhum kepada salah satu dari mereka, yaitu dari makhluk. Ekstrim kepada orang soleh, ekstrim kepada batu, ekstrim kepada hewan, ekstrim kepada tanaman, ekstrim kepada lautan, kepada bintang gemintang. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi wahdahu la syarikalah. Jangan kalian sujud kepada matahari, bintang. Jangan menggantungkan nasib kepada makhluk, siapapun dia, apapun dia. Bersujudlah, gantungkanlah cita-citamu kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Wal qiyamit tam bil a'malidh dhahirati wal batinati wa takmiliha. Dan memotivasi untuk melaksanakan dengan sempurna amal-amal lahir maupun batin. Wa khususan hatta nususu ala ruhil ubudiyyati wa huwa al-ikhlasut tamu lillahi wahdah. Wabil khusus dalil-dalil itu ya, memotivasi untuk memurnikan ruh pengibadahan kita. Wa huwal ikhlas, yaitu ikhlas. At-tam yang sempurna diperuntukkan bagi Allah semata. Summa fi muqabalati dzalik, Syekh Asadi mengatakan lagi, kemudian sebaliknya, naha an aqwalin, Al-Quran dan Sunnah juga melarang dari ucapan-ucapan, wa af'alin dan perbuatan-perbuatan, fihal ghuluwu bil makhlukin, yang mengandung unsur berlebih-lebihan kepada makhluk. Wa naha an tashabbuhi bil musyrikin. Al-Quran Sunnah juga melarang dari menyerupai orang-orang musyrikin, li'annahu yad'u ilal maili ilaihim, karena menyerupai orang-orang musyrikin itu secara sadar atau tidak sadar itu mengajak orang untuk muyul, untuk apa? Cenderung kepada mereka, ya, kepada akidah mereka, tata cara ibadah mereka. Maka dilarang kita menyerupai orang-orang musyrikin. Di mau? Wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yutawassala biha ila syirki. Al-Quran Sunnah juga melarang dari perbuatan dan ucapan yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kullu dzalika himayatan lit-tauhid. Itu semua dalam rangka menjaga kewibawaan dakwah tauhid. Wa naha an kulli sababin, dan melarang dari seluruh sebab yusilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa dzalika rahmatan bil mu'minin. Itu semua dilakukan sebagai bentuk welas asih kepada orang-orang beriman. Liyatahaqqaqu bil qiyami bima khuliqulah, agar mereka bisa merealisasikan tujuan utama mereka diciptakan, min ubudiyyati lillahi adh-dhahirati wal batinah, yaitu menghambakan diri kepada Allah secara lahir dan batin, wa takmiliha litakmula lahumus sa'adatu wal falah, dan menyempurnakan peribadahan itu agar menjadi sempurna kebahagiaan mereka dan kemenangan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Ini ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Qaulus Sadid Syarah Kitab Tauhid. Itu yang bisa kita bacakan teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini ada titipan hadiah nih, block note. Ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, pertanyaannya apa ya? Apa pertanyaannya? Ini malah ada pertanyaan banyak banget. Ini pertanyaan bagi orang-orang lama saja ya. Apa kitab pertama yang dikaji di Kaji Teko? Kitab yang pertama kali. Silahkan. Ada yang masih ingat atau enggak? Panitia boleh. Selali kabeh. Kitab yang pertama kali dipelajari di Kaji Teko, dikhatamkan di Kaji Teko. Silahkan.
Rubah pertanyaannya ya. Kitab yang dipelajari di Kajiteku, penulisnya 2 orang, silahkan. Kitab itu penulisnya 2 orang, silahkan. Ya orang no? Oh belakang, silahkan. Yang paling belakang, yang semende itu. Apa? Iya, kitab Aqidah Ar-Raziyah ini, silahkan. Ini Mas, tolong di. Mas siapa namanya? Nanang. Dari mana Mas Nanang? Dari Merbung ini, dekat Palang Sepur itu ya. Oh, antum asli penduduk Merbung situ? Asli Magelang. Oh, mula. Ya ora tau tumon. Ini ada pertanyaan teman-teman. Minta tolong berikan penjelasan bahwa Indonesia negara Islam, walaupun sistem demokrasi dan pakai hukum UUD. Wah, ini kayaknya malam ini saya membacakan satu pertanyaan ini saja. Yang lain itu disimpan ya. Karena sudah 9:30 dan ini butuh penjelasan khusus supaya antum pulang dari sini itu tidak menjadi orang-orang mengkafirkan apa? Negara yang kita cintai ini. Indonesia itu adalah negara Islam, teman-teman. Dan para ulama sunnah dari Mekah, Madinah, Yaman, negeri Syam, Palestina, ya, dari berbagai penjuru dunia Islam, para ulama yang pilih tanding, yang sudah sejak yang saya ketahui dari tahun 97 sampai hari ini, seluruhnya mengatakan negeri kita itu adalah negeri Islam. Bahkan di antara mereka ada yang tiap tahun berkunjung ke Indonesia. Jadi kalau dikatakan mereka nggak ngerti sikon yang ada di Indonesia, keliru. Mereka sangat ngerti sikon yang ada di Indonesia. Dan negara Islam ini saya tegaskan dengan kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat, negeri kita itu adalah negeri Islam. Begitu. Tapi sudut pandangnya sudut pandang Islam. Jangan pakai sudut pandang akal, jangan pakai sudut pandang pikir. Karena Syekh Masyhur Hasan Al-Salman kemarin juga mengatakan al-Islamu dinu wahyin walaisa dina fikrin. Islam itu agama ketundukan kepada wahyu Allah, bukan agama yang mendahulukan olah pikir manusia. Antum pengen mengetahui status negara berdasarkan sudut pandang Islam apa sudut pandang bukan Islam? Kalau sudut pandang bukan Islam, saya nggak tahu. Bahkan mungkin ada yang mengatakan Indonesia bukan negeri Islam, dalam artian tidak memberlakukan hukum Islam. Itu mungkin sudut pandang bukan syariat Islam. Kalau sudut pandang syariat Islam, status sebuah negara itu dihukumi sebagai negara Islam atau bukan Islam tidak dilihat dari hukum yang berlaku dan tidak dilihat dari status militer yang berkuasa di situ. Enggak sama sekali. Yang kedua, kalau antum tetap ngotot, ya tetap toh Islam itu dilihat dari hukum yang berlaku. Saya kasih tahu, menurut Islam yang disebut hukum itu, Pak, itu bukan hanya hukum pidana dan perdata. Ya ini ketergelinciran orang di sini. Mereka menyangka yang disebut hukum Islam itu hanya berkaitan hukum pidana dan perdata saja. Nah, yang nyolong kudut ketok tangane, yang mau zina rajam, itu kan hukum pidana toh. Hukum perdata toh. Saya kasih tahu, hukum Islam itu bukan hanya itu. Seluruh syariat Islam itu disebut hukum Islam. Mana dalilnya? Wa man lam yahkum bima unzila gimana? Bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan. Apa-apa ini kalau antum belajar ilmu usul fikih ya, itu min al-fadhil umum. Lafaz yang umum mencakup seluruh apa yang Allah turunkan, itulah hukum Islam. Barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan. Apa-apa yang Allah turunkan itu global, Pak. Ya, mencakup semua syariat Islam.
Jadi kalau antum mengatakan di Indonesia tidak ada hukum Islam, antum tutup mata. Karena wudu itu hukum Islam. Azan itu hukum Islam. Salat itu hukum Islam. Zakat itu hukum Islam. Haji, umrah itu hukum Islam. Antum mengatakan di Indonesia nggak ada itu semua? Atau antum berani mengatakan ada Ustaz, tapi minoritas. Berani antum mengatakan begitu? Masjid-masjid yang berkumandang itu di desa-desa itu minoritas apa mayoritas? Mayoritas. Maka negeri kita itu hukum apa namanya, negeri Islam. Karena hukum Islam itu luas, bukan hanya pidana dan perdana. Kalau pidana dan perdata itu tidak diberlakukan, itu hanya sekian persen, Pak. Dari sekian banyak hukum Islam yang ada. Paham nggak ini? Status suatu negara dilihat dari syiar Islamnya, bukan dari hukum pidana dan perdata. Karena pidana dan perdata itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak syariat Islam itu. Kita ngaji akidah itu bertahun-tahun orang rampung, belum fikih, belum tafsir, belum hadis, belum nahwu, belum sorot, belum balaghah, belum yang lainnya. Banyak sekali hukum Islam belum kita pelajari. Itu cara pandang yang benar. Kalau kita ingin mengikuti dalil. Kemudian Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhu itu kalau mau menyerbu satu negeri, beliau mesti sudah sampai di tapal batas sebelum waktu subuh. Itu riwayatnya sahih, Pak. La mahalata. Ya, tidak bisa tidak. Karena disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan yang termasuk mengkafirkan negeri Islam menyepakati Nabi itu kalau mau gempur dengan pasukannya itu sudah datang sebelum waktu subuh. Nanti saat subuh didengarkan di negeri ini ada kumandang adzan enggak? Kalau enggak ada langsung serbu. Kalau ada stop, balik arah, Pak. Ini berarti negeri Islam, Bolodewi. Sekarang saya tanya, di tempat kita ini kalau subuh adzan berkumandang bersaut-sautan apa? Cep, rep, sidem permanem begitu. Hah? Tahu saya nggak ada apa-apa. Orang ono kowe ngorok. Turu akan ngrungokke. Meleot dul. Sadurunge subuh iki. Kalau antum naik ke pohon kelapa itu dengarkan. Wah, no adzan, kono adzan, kene adzan, kene adzan, kene adzan. Berbagai macam itu. Ada yang seka, ada yang jawabul jawab, ada yang waros, ada yang apa lagi tuh? Ya, bayati jali. Saya itu al-bayati, tapi saya nggak bisa irama bayati, nggak bisa saya. Meskipun saya al-bayati. Ya. Sehingga tanpa keraguan Islam negeri kita itu adalah negeri Islam. Karena syiar Islam merata. Coba antum datang ke Jepang sana, meneo wit glugu. Sebelum subuh ada nggak orang adzan? Ora ono, wong masjid dhewe ora ono kok adzan. Ning Amerika nggak ada. Neng tapi kan juga ada orang sholat. Neng minoritas yang disebut negeri Islam itu syiar Islam dilakukan secara banyak, Pak. Di mana-mana ada. Itu namanya negeri Islam, Mas. Ya. Sehingga saya ulangi lagi, menurut dalil dan menurut sudut pandang Islam, status sebuah negara itu tidak dilihat dari hukum yang berlaku. Oh, tapi saya nonton debat di TV, negara Indonesia itu bukan negeri Islam. Sampai ada ustadz itu loh, dari pejabatnya sampai rakyat jelata, tukang tahu gejrot mengatakan Indonesia itu bukan negeri Islam. Kok kamu satu-satunya salafiyin mengatakan Indonesia itu negeri Islam, padahal presidennya, menteri-menterinya sampai bakul tahu gejrot mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Saya tanya, silahkan kalau mau mengikuti fatwa tukang tahu gejrot. Kalau kita alhamdulillah mengikuti fatwa para ulama sunnah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, beliau itu atau beliau mengatakan Indonesia bukan negara Islam itu dari sudut pandang mana dulu, Mas? Mereka mengatakan Indonesia bukan negara Islam itu, mereka mengatakan begitu dari sudut pandang yang sampean bawa tadi, yaitu tidak diberlakukan apa hukum pidana dan perdata. Dilihat dari sudut pandang itu ta'til, ya benar kalau itu. Tapi kita melihat sudut pandang itu sumul, lengkap.
Bukan cuma setitik. Karena tadi saya katakan pidana dan perdata itu setitik kecil dari lautan hukum Islam, Pak. Begitu. Paham enggak ini kira-kira? Si penanya ini mangkat ora iki. Lu kayak gur nitip petakonan terus turun nang omah. Ketemu wong tak ulek sisan. Ya. Seperti itu. Nanti ini perkara ini teman-teman akan ada subuhat-subuhatnya. Dan subuhatnya itu aja mbok sinaoni dul kowe urung kuat. Ya. Ta'amul kibar sammus sighar. Makanan orang tua racun bagi bayi, Pak. Napa nggih ta? Harap percaya anakmu umur sesasi iki dulangan tiwul. Rak mesti dia akan keracunan. Bener apa enggak? Ta'amul kibar sammus sighar. Antum kalau belum memiliki ilmu akidah yang kuat, yang kokoh, bahasa Arabnya cenunak-cenunu. Qotala qotalu. Tirukan. Qotolahut. Rasah mbok lanjutke nek selu kepleset malah medeni. Ganti doroba aja. Dorobu. Dorobti, dorobna, dorobana, sing pecotot ra karu-karuan. Itu mau berfatwa menghukumi, oh ini negara kafir, tidak memberlakukan hukum Islam. Nah ini kalau ruwaibidah yang mentah dalam ilmu tetapi berhukum berfatwa mengurusi satu hal yang besar. Ini urusan besar loh Mas. Konsekuensi antum mengatakan negara Indonesia kafir berat banget deh itu. Lebih berat daripada antum mengkafirkan satu orang. Ini sak negara gitu. Bukan perkara yang ringan ini. Horor itu tanggung jawabnya berat. Kalau antum mengkafirkan satu orang saja nek keliru, kembali kepada antum. Apalagi ini mengkafirkan wong sak negara. Ya, dan dulu orang-orang yang menganut prinsip itu, hari ini loh mereka sudah deklarasi ya, menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Padahal mereka dulu mencaci maki kita. Wah, antek tauhid kayak kajite kok kayak antek tauhid. Ansor tauhid tawahid. Pembela tauhid ajaran setan itu penjilat penguasa. Saiki aku takon, kajite kowe iki senenge pernah ra entuk sokong ke pemerintah? Nah, pernah apa enggak gitu? Dapat bos gitu enggak pernah, Pak. Enggak pernah kita. Iya kajite ku disokong pemerintah, seneke ditanggung apa ndak pernah, belum pernah. Ya. Tapi kita yang dituduh sebagai penjilat penguasa. Mereka yang melakukan aksi terorisme. Sekarang mereka, kami menyatakan diri sumpah setia kepada NKRI dan kami menjadi petugas pengibar sangsaka merah putih begitu. Ya, sehingga syubhat itu sudah berlalu Mas. Nek antum kemakan iki yo kancamu wis garing kowe agek nyemplung. Temenmu sudah selesai wis anduan, wis nganggo minyak wangi kowe jek keceh. Telat, Pak. Ya, udah selesai dibahas oleh para ulama. Itu ya, itu tentang status negeri kita. Jadi jangan sampai alumni KJTK malah ngobong mercon gitu. Dalam rangka melawan tauhid enggak ada. Ya. Mereka adalah saudara-saudara kita dan pemimpin negeri ini, pemimpin muslim yang harus ditaati dan dijaga kewibawaannya. Tapi kita juga bukan orang yang suka menjilat. Katakan yang benar itu benar, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, dan tetap menghormati pemimpin dan penguasa kita dan tidak mencaci mereka, tidak menyebarkan aib-aib mereka. Doakan kebaikan agar pemimpin kita jadi baik. Kalau pemimpinnya baik, nanti rakyatnya ikut-ikutan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.